PyTrend dalam buku saya jelaskan bahwa ini salah satu bentuk MLM yang diharamkan seluruh ulama dunia. Bank syariah yang memang ada standar DSN itu pun masih haram, tapi disyariahkan. Apalagi sekedar PyTrend untuk disyariahkan sangat gampang membuatnya. Tapi apakah berubah hakikatnya? Tidak. Pada awal kemunculan PyTrend telah menjadi buah bibir masyarakat. Tak hanya kalangan masyarakat, para ulama pun berkomentar tentang hal ini. Secara syar'i hukum LMM sebagaimana yang mengatakan haram, sedangkan Ustadz Yusuf Mansur dan Kiai Haji Agim mendengar usaha MLM. Dia punya usaha MLM. Bila bapak setor 3 juta, maka bapak akan bisa berangkat umrah dalam sekian bulan. Bila bisa mengajak 3 orang akan menjadi 30. Bila menjaga ajak 10 orang akan menjadi 30 juta. Bisa mengajak 3.000 orang akan menjadi 3 triliun. Dan anda akan punya pesawat. Orang itu langsung berada dalam pesawat itu. Dan dia tidak jelaskan kalau tidak dapat pengikut satu pun duit yang 3 juta ini kemana. Ketika duit itu tidak balik, ada 1.000 orang di Pekanbaru yang bayar 3 juta, 3 juta kali 1.000 sudah 3 miliar duit diputar. Aniaya, maka dia tidak bisa dibenarkan. Multi level itu adalah sesuatu yang syubhat minimal dan banyak ghararnya, gitu kan. Tidak ada hak kita secara syar'i, teman-teman sekalian, untuk mendapatkan bonus dari jaringan yang ke dalam. Gak ada hak kita. Dari mana orang yang kerja kita yang dapat? Oh, karena saya pertama yang cari si A. Baik, si A mendapatkan si B, si C dapatkan si D. Si D ini gak pernah ketemu dengan saya. Tapi karena dia jaringan saya dapat hasil kerjanya. Dari mana ini? Bukan membeli sesuatu, tapi membeli peluang mencari downline. Jadi kalau dia bisa mendapatkan banyak downline, untung. Tapi kalau dia nggak dapat downline, misalnya PyTrend, karena sudah banyak yang punya, bosan, sehingga dia nggak dapat downline lagi, untung. Nggak dapat apa-apa. Dan semua transaksi yang di situ berhadapan dengan peluang. Bisa untung, bisa rugi. Maka itu transaksi yang terlarang karena apa? Gharar. Jujur saya berharap Yusuf Mansur tidak ganti kulit bisnisnya bernama PyTrend yang diharamkan para ulama ahli fikih muamalat, disulapnya seketika menjadi halal dengan satu sertifikat lembaga yang dipercaya oleh umat. Sistem yang ada pada PyTrend tentu sudah kita ketahui bahwa ini adalah bagian yang haram dalam agama. Lalu kenapa bisa muncul sertifikat halal? Saya katakan, jangankan PyTrend urusan perusahaan kecil. Kalau saja bank syariah, perusahaan besar, tidak syariah hasil fatwanya, apalagi perusahaan kecil. Paham maksud saya? PyTrend dalam buku saya jelaskan bahwa ini salah satu bentuk MLM yang diharamkan seluruh ulama dunia. Tapi kemudian beliau salah seorang mahasiswa S2 saya, Ustadz terbesar itu, beliau karena beredar haram, beliau minta fatwa dari DSN jadi halal. Bank syariah yang memang ada standar DSN itu pun masih haram, apalagi untuk tapi disyariahkan. Apalagi sekedar PyTrend untuk disyariahkan sangat gampang membuatnya. Tapi apakah berubah hakikatnya? Tidak. Merujuk pada kasus PT Golden Trader Indonesia Syariah atau GTIS yang pernah mendapat sertifikat halal dari DSN MUI pada 2011 dan kemudian dicabut karena dalam prakteknya ada penyimpangan, peran tokoh agama dalam hal ini sangat tajam sehingga perusahaan mendapatkan ribuan kepercayaan dan investor, seperti halnya PyTrend yang dipegang oleh Yusuf Mansur. Adanya label halal dari MUI membuat GTIS panen untung. Dalam 2 tahun saja, GTIS mampu menjaring sekitar 10.000 nasabah yang tersebar di seluruh Indonesia. GTIS pun mampu mengeruk emas hingga 3 ton. MUI pun kecipratan 10% saham GTIS. Ketika dia sudah menyimpang ya dicabut. Saya sangat sayangkan ya, kenapa harus melepaskan diri, cuci tangan gitu. Secara moral dia harusnya bertanggung jawab ya. Seandainya MUI tidak memberikan sertifikat halal ya, tidak mungkin booming seperti ini. Kembalikan uang kami yang
kami cari dengan jerih payah, air mata, ya kan, selama bertahun-tahun kita cari. Tolong MUI, kami memohon kepada MUI agar diberikan waktu untuk kami meminta kebenaran. Dan saya sangat sesalkan kalau misalnya MUI mengatakan bahwa setelah ada proses sertifikasi halal, itu sudah bukan lagi tanggung jawab MUI, tapi tanggung jawab nasabah. Ya kasihan nasabahnya dong. Justru MUI punya bagian yang mengawasi, juga ikut bertanggung jawab untuk mengawasi. Yusuf Mansur menggunakan ulama untuk mendukung PayTrend. Itu kan harus teliti ya. Saya saat itu nggak teliti gitu. Akad saya itu saya sedekahkan saham saya 100% itu ke Pondok Pesantren Darul Quran. Setelah mendapatkan sedekah perusahaan PayTrend, Yusuf Mansur terus mendemonstrasikan PayTrend sebagai sebuah bisnis yang sangat menguntungkan, mengajak ulama untuk bertestimoni sehingga banyak orang yang terperdaya. Setelah mendapatkan sertifikat halal, Yusuf Mansur terus meminta ulama untuk bertestimoni jika PayTrend halal. Sebagian ulama yang tidak mendalami kasus ini tentu percaya saja, namun ternyata dalam kasusnya mereka juga menjadi salah satu korban Yusuf Mansur untuk mendukung kegiatan PayTrend. Ya Rasul, kita semua pengen masuk surga bareng-bareng. Caranya hijrah. Hijrah pertama, semua pembayaran pakai PayTrend. PayTrend sekarang sudah dapat izin dari BI. Allahu Akbar. Dan ini milik umat. Allah. Kita harus dukung. Jadi kalau nggak pakai PayTrend, kayaknya kita kayak Bani Israel lah. Iya. Tapi manfaatnya banyak, makanya istri nanya, halal nggak? Oh halal, 100% Anda bilang PayTrend halal. Allah Akbar. Restorannya si Ali bertambah ajib karena si Ali sekarang berhasil install PayTrend. Alhamdulillah. Udah diisi 500 juta. Ya, amin. Selamat ya, ikut bahagia sekali. PayTrend sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Framing inilah yang membuat para korban yang tidak memiliki pengetahuan ikut bergabung. Ditambah lagi iming-iming cepat kaya tanpa tahu resiko yang harus diterima. Jadi saya tuh punya kata-kata sakti. Ini bilang saya Yusuf Mansur sekarang ini tiap bulan bagi-bagi antara 12 sampai 15 miliar rupiah, betul kan? Nah pertanyaannya adalah adakah nama saudara gitu di dalam daftar yang saya bagi itu? Kalau tidak ada, daftar. Ini buat mitra-mitra yang butuh pembiayaan, nggak ada jaminan, ya, ada. Dan nggak ada angsuran. Mau dong lagi. Nggak ada jaminan ya. Nggak ada jaminan. Yang penting harus jadi mitra PayTrend. Minimum 6 bulan. Minimum 6 bulan. Nanti bisa minjem buat usaha. Iya. Keren bos. Saya tiap bulan bagiin duit 20 miliar. Tiap bulan bagiin duit 20 miliar dan jumlahnya angkanya naik terus nih. Naik terus, naik terus. Saya perkirakan tahun ini nih, tahun 2017 insya Allah 10 triliun. Kasih tahu teman-teman bahwa Ustadz bagi-bagi duit tiap bulan 15 miliar. Pertanyaannya nama lo ada enggak di dalam daftar yang dibagi sama Ustadz? Kalau enggak ada, berarti tetap daftar di anggota PayTrend. Rugi ya tadi. Rugi dong. Dia kayak Jasman, dia kayak Iman, kayak Ngudi, kayak siapa lagi? Asdin, kayak siapa? Martin, Aryo, Adnan. Kalau dia full, 7 anggota keluarganya full. Kali 300, maka satu keluarga ini penghasilan 2,1 miliar. Yang pakai deso semua ini. Ya, itu PayTrend top. Amerika aja udah datang dari mulai 2 juta dolar, 5 juta dolar, 10 juta dolar, terakhir 20 juta dolar. Saya tanya kakak saya tanya mbak saya, mbak gimana piye jual nggak nih? Cosat, nggak usah dijual, sami'na wa ata'na. 20 juta dolar bos. Setelah framing yang rapih terbongkar, tentu PayTrend tidak akan baik-baik saja. Di sisi lain, Yusuf Mansur terus menjalankan misinya, menyebarkan berita bahwa PayTrend akan IPO untuk menarik lebih banyak investor untuk menutupi kerapuhannya. 7 yang malah mau di IPO. Pertama IPO-nya itu yang PayTrend kemarin September jadi. PayTrend mundur. Dikawin dulu dengan e-commerce. Tapi yang 6 ini menarik. Salah satu yang di IPO-in itu mengutilisasi seluruh potensi bisnis pesantren di Nusantara.
Akhirnya Bapak mampu merekrut berapa banyak orang, Pak? 100 lebih ya. 100 lebih ya. Dijanjikan oleh Paitren itu setiap kali merekrut orang kan mendapat bonus dari situ. Satu orang kalau nggak salah dapat 75.000. Berarti Bapak bonusnya udah banyak dong, Pak? Secara itu sih saya pernah lihat diagramnya harusnya dapat ya secara itu. Iya. Tapi saya sampai sekarang belum. Sehingga nggak ada transferan. Berarti Bapak ditipu dong, Pak, kalau gitu? Nah, masalah ditipu ya. Iya. Ya, bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Kan banyak banjani itu, Pak, mulai HP, motor, mobil, rumah. Nggak dapat apa-apa. Sama sekali nggak dapat apa-apa. Pak Heri dapat bonus tidak, reward tidak. Terus setelah itu Pak Heri membaca dari ustadz yang tadi seputar itu. Terus apa yang membuat Pak Heri akhirnya berhenti untuk beraktivitas dengan Paitren? Ya, karena di situ nilainya ada, saya ingat istilahnya goror. Goror, ya. Goror, terus Fonzi gitu. Saya juga istilah-istilah itu saya baru tahu aja. Ya. Oh ternyata ya haram juga gitu. Ya. Saya kan pengen yang halal-halal aja. Iya. Jadi 4 tahun ini sekarang downline ini berapa orang? Udah banyak banget, kita nggak tahu udah berapa. Enggak, sekarang yang tersisa ada 100 orang nggak? Enggak nyampe. 50? Berapa di bawah 50. Di bawah 50? Orang itu kan Pak Ismail dan jaringannya lebih jaringan yang komunisme terasa itu orang makin tertarik, artinya makin meninggalkan. Kalau yang tertarik sih masih ada sedikit-sedikit. Kadang-kadang masih ada yang mau datang. Cuman kalau kita lihat perkembangannya, kalau saya didaftarin ke sana, kasihan juga. Kasihan juga. Iya. Kasihan juga orangnya. Iya. Takutnya dia udah peluang. Betul. Wah, kok kayak begini gitu. Iya. Jadi kasihan juga. Jadi nggak usah. Jadi mendingan nggak usah aja. Iya. Mereka adalah mantan karyawan Paitren yang di PHK. Oh, yang di PHK. Ya, yang sampai dengan saat ini hak-haknya tidak dipenuhi. Hak apa tuh, Pak? Hak-hak termasuk gajinya kurang, kemudian pesangon tidak dipenuhi, kemudian THR juga tidak dipenuhi. Ya. Jadi masalah-masalah hak-haknya ini yang teman-teman ini minta diperjuangkan.